Halo, selamat siang. Di sini Dr. Nuri Cahyawati dari Puskesmas Karangmojo 2. Ayah Bunda yang hebat, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Ayah Bunda yang telah mengisi survei pada beberapa waktu yang lalu, survei tentang kesehatan balita. Nah, Ayah Bunda sekalian, pernah nggak sih kita ngerasain, aduh udah masak banyak banget nih, udah macam-macam biar kita paunya nih anak balita kita itu nanti biar tertarik makan lalu makan banyak. Ternyata mereka tetap GTM, gerakan tutup mulut, nggak mau makan. Atau kita sudah kayaknya makannya banyak loh dok gitu, tetapi ternyata tetap aja berat badannya kurang naik atau tinggi badannya belum sesuai target atau maemnya udah banyak tetapi batuk pilek terus atau sakit terus seperti itu. Nah, ternyata ayah bunda tanpa kita sadari kadang-kadang ada yang ikut makan dari makanan yang kita suapkan kepada putra-putri tercinta kita. Siapa itu? Kuman lah, virus lah dan lain sebagainya, di mana itu juga terkait dengan kebiasaan-kebiasaan keseharian kita merawat putra-putri kita. Nah, apa sih yang bisa mencuri nutrisi mereka ini? Biasanya adalah hal-hal yang terkait dengan kesehatan saluran pernafasan, kesehatan saluran pencernaan, dan juga kesehatan saluran kemih. Penasaran nggak nih? Hal-hal sederhana apa yang seringkali mengganggu? Dan kalau kita melakukan atau mengoreksi itu, kita betulkan kebiasaan-kebiasaan itu, maka itu akan sangat bagus untuk perkembangan dan juga pertumbuhan daripada buah hati kita. Nah, acara pada siang hari ini dipersembahkan khusus untuk ayah bunda hebat di wilayah Puskesmas Karangmojo 2 pada khususnya, dan ayah bunda hebat dimanapun Anda berada pada umumnya. Selamat menikmati dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari podcast siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah dan bunda. Halo. Selamat siang juga teman-teman Instagram yang sudah bergabung pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya. Oke. Dari sini kita hari ini mau ada kegiatan IG Live bareng. Jadi yang bertemakan tentang ngopi sehat, yaitu ngobrol pintar seputar kesehatan. Kesehatan siapa? Yaitu kesehatan anak-anak. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya. Dari yang sebelah kanan ini ada dokter siapa? Halo semua penonton, perkenalkan saya Dr. Bianca. Di sini nanti akan mengisi juga materi terkait dengan edukasi ISK atau infeksi saluran kemih bersangkut paut dengan stunting. Oke, kemudian ada dokter yang di sebelah kiri saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Dinda. Nanti akan membahas tentang keterkaitan tumbuh kembang dengan infeksi saluran pernapasan. Oke, dan saya sendiri Dokter Nala. Hari ini saya menjadi moderator serta akan membawa informasi tentang kesehatan pencernaan dan seputar stunting juga. Oke, jadi ini semua berawal dari screening kesehatan anak yang sudah kita sebar JIPOM saat minggu-minggu kemarin ya teman-teman Instagram. Jadi setelah kita sebar JIPOM-nya ke kader-kader dan ibu-ibu di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo 2 dan sudah didapatkan hasilnya. Untuk hasilnya ternyata untuk hubungan antara gizi balita dengan penyakit itu terdapat hubungan yang signifikan. Jadi untuk anak-anak yang stunting, yaitu kondisi di mana perawakan tubuh pendek, lalu juga ini itu dia tuh terjadi biasanya karena adanya masalah infeksi yang berulang, infeksi kronis yang berulang. Ada macam-macam, ada infeksi saluran kemih, ada infeksi saluran pernafasan, dan infeksi pencernaannya nanti bakalan kita bahas lebih lanjut. Oke, dan dari hasil itu makanya kita akan bahas di IG Live kali ini gitu ya. Oke, mungkin mulai dari yang pertama dahulu ya, dari infeksi saluran pernafasan. Oke, mungkin ada Dokter Dinda yang mau menjelaskan. Ya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan dan nanti akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan di Gform baik di Gform maupun di live tentang
infeksi saluran pernafasan pada anak. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa infeksi saluran pernafasan itu adalah infeksi yang terjadi tentunya di saluran pernafasan. Biasanya gejalanya apa? Anak akan demam, batuk, pilek. Kalau misalnya yang udah parah itu biasanya bisa akan ada sesak nafas atau tarikan dinding dadanya. Nah, infeksi saluran pernafasan ini tentu sering terjadi ya pada anak-anak, terutama kalau cuacanya itu lagi dingin gitu ya. Nah, infeksi saluran pernafasan ini rupanya itu dia memiliki keterkaitan dengan tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang ini misalnya seperti bisa terjadi stunting atau berat badannya yang tidak mencukupi. Nah, banyak sih faktor-faktor yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang nanti akan berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang. Nah, nanti ini akan kita jelaskan mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan melalui G-Form. Silakan untuk penonton yang telah join, telah bergabung di live untuk bertanya juga, dan nanti akan saya jawab sebisa mungkin ya. Boleh banget. Oke, nah ini kita akan bahas dulu pertanyaan yang telah dikirimkan di G-Form ya. Pertanyaan yang dikirimkan di G-Form adalah apakah infeksi pernafasan dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang? Nah, untuk infeksi pernafasan itu tentu saja berhubungan ya, dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Nah, jadi kalau misalnya nih anak-anak memiliki infeksi saluran pernafasan atau infeksi yang berulang, infeksi saluran pernafasan itu seperti apa? Seperti common cold, nama bahasa Inggrisnya, atau pneumonia terutama, atau bronkitis, pilek yang berkepanjangan, itu akan menyebabkan tubuh anak itu akan membutuhkan banyak energi untuk melawan infeksi. Nah, kalau misalnya terjadi berulang, tubuh itu bukannya dipakai untuk tumbuh kembang, tapi malah untuk melawan infeksi. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak jadi lambat tumbuhnya, terganggu tumbuh kembangnya. Nah, dampaknya apa? Pertama dari fisiknya atau tumbuhnya. Nah, kalau dari fisiknya, infeksi yang berulang ini bisa menyebabkan berat badannya sulit naik, terus tinggi badannya juga bertambahnya juga lebih lambat. Nah, akibatnya apa? Anak akan jadi kurus dan gizinya lebih kurang. Kalau misalnya terjadi berkepanjangan, akan menyebabkan yang namanya stunting. Nah, hal itu ya karena tadi asupan, karena dia sakit, jadi tubuhnya itu dipakai untuk melawan infeksi, terus asupan gizinya juga kurang toh kalau misalnya terjadi infeksi saluran pernafasan. Nah, kemudian dampaknya selain untuk pertumbuhan juga perkembangan. Nah, dampak perkembangan apa? Misalnya nih anak kan sakit jadinya dia jarang berkontak dengan orang sekitarnya karena ya sering istirahat. Akibatnya jadi kurang bermain, terus juga kurang belajar berinteraksi, jadinya ya perkembangan juga terganggu gitu. Dokter Dinda, ada pertanyaan nih dari penonton. Sebenarnya bedanya pertumbuhan sama perkembangan tuh apa ya, Dokter Dinda? Oke, terima kasih ya. Kalau pertumbuhan itu merupakan kita ukurnya itu dari berat badan dan tinggi badan. Sedangkan untuk perkembangan itu dari emosionalnya. Jadi misalnya bagaimana anak itu berinteraksi dengan orang atau yang menanggapi misalnya menanggapi secara emosional, bagaimana pemikirannya terhadap sesuatu kondisi gitu. Jadi kalau misalnya terjadi infeksi tulang ya bisa berdampak ke dua-duanya itu, pertumbuhan maupun perkembangan gitu. Oke, menarik banget ya dok ya tentang saluran pernafasan ini. Pokoknya kalau contoh seperti batuk pilek atau infeksi yang lama, batuk pilek lama itu dapat mempengaruhi proses terjadinya stunting atau gizi balita. Iya benar. Nah, dia dan bisa mempengaruhi nggak cuma pertumbuhan tapi perkembangan juga. Tadi sudah dijelaskan sama dokter juga. Itu ya teman-teman. Oke. Dok, ada yang tanya lagi nih dok, apalagi terkait pernafasan. Katanya ada pertanyaan nih, gimana sih cara pencegahan infeksi pernafasan supaya dia tuh nggak mengganggu tumbuh kembang, dok? Oke, Silakan dokter Dinda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk mencegah infeksi saluran pernafasan itu ada 3 bagian. Kita harus melindungi, kemudian mencegah dan mengobati. Nah, kalau melindungi ini gimana? Melindungi itu sebenarnya itu untuk pertumbuhan anak itu dimulai ya dari kehamilan. Jadi kita itu memenuhi gizinya itu dari ibu hamil. Jadi selama hamil itu tidak boleh gizinya kurang agar apa?
berat badan itu tidak rendah pas lahir, karena kalau misalnya rendah bisa membuat imunitasnya menurun. Kemudian selama kehamilan, selama kehamilan dan kemudian melindunginya yang pertama itu ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, kemudian nutrisi yang adekuat gimana? Setelah 6 bulan ASI eksklusif itu harus dicukupi kebutuhan FDASI dan kita cegah itu berat badannya lahir rendah atau BPLR supaya imunitasnya bagus gitu, bisa mengalami infeksi dan tidak rentan terhadap infeksi. Kemudian dihindari polusi, baik polusi udara itu dari mana aja, dari asap rokok atau dari bakar-bakaran di sekitar rumah yang bisa membuat anak terinfeksi saluran pernafasan. Nah, selanjutnya juga harus sering cuci tangan. Cuci tangannya itu dengan 6 langkah yang seperti dijelaskan oleh Kemenkes yang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kan ada 6 step untuk cuci tangan. Nah, itu harus diikuti untuk mencegah infeksi. Kemudian mencegah ini gimana? Dilakukan vaksinasi. Vaksinasi yang misalnya seperti apa? Misalnya seperti vaksinasi pada anak yang HIV atau DPT mencegah pertusis, atau juga campak juga mempengaruhi. Nah, kemudian misalnya mencegah adanya infeksi yang mencegah anak tidak terinfeksi dengan penyakit tersebut ya. Kemudian ya mencegah penyakit yang seperti HIV yang menyebabkan penurunan imun. Kemudian dapat diberikan kalau misalnya ini di luar pernafasan, misalnya anak ada diare, itu dia diberikan suplementasi zinc seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengobati. Nah, mengobati ini gimana ya? Kalau misalnya sudah terjadi infeksi, jadi kalau misalnya anak itu sudah ada batuk pilek, nah itu harus segera diobati, jangan dibiarkan batuk pileknya itu berkepanjangan, karena jangan-jangan penyebabnya ya bukan virus tapi bakteri dan perlu pengobatan tambahan seperti ya antibiotik gitu. Kemudian juga dijaga imunitasnya, banyak makannya lunak-lunak terlebih dahulu, kemudian ditingkatkan imunitasnya, jangan berkontak dulu dengan orang yang sakit, lalu istirahat di rumah gitu ya. Mantap banget nih penjelasan dari Dokter Dinda seputar infeksi saluran pernafasan. Oke, mungkin cukup ya teman-teman tentang seputar saluran pernafasan. Nanti pertanyaan boleh dilanjut lagi ya. Selanjutnya ada penjelasan dari Dokter Bianca. Silakan Dokter. Oke, selamat siang semuanya. Jadi untuk infeksi saluran kemih pada perkembangan atau pertumbuhan di anak itu detailnya sudah diberikan melalui poster yang sudah disebarkan. Kita ulas lagi secara singkat sebenarnya apa sih itu infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih merupakan infeksi yang memang terjadi di saluran kemih. Saluran kemihnya terdiri dari apa saja? Bisa dari kandung kemih hingga sampai ginjal. Tidak hanya dari kandung kemih saja, mungkin dari alat kemaluannya pun juga bisa menjadi sumber awal mula terjadinya infeksi. Nah, sebenarnya kenapa sih berbahaya terhadap anak-anak? Karena anak-anak itu adalah masa tumbuh kembang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dinda. Itulah mengapa lebih baik energinya diserap oleh anak untuk lebih digunakan fokus kepada tumbuh dan kembang daripada untuk memperbaiki terkait dengan infeksi. Kalau pada anak-anak, laki-laki atau perempuan akan lebih cenderung lebih tinggi resikonya pada anak perempuan. Kenapa seperti itu? Karena anak kelamin perempuan itu sangat pendek dibandingkan dengan laki-laki. Seperti itu. Lalu gejala yang umum itu apa saja? Mungkin adanya demam tanpa alasan yang jelas. Lalu bisa juga ada nyeri atau perih saat buang air kecil, atau mungkin buang air kecilnya sedikit demi sedikit atau sering anyang-anyangan. Lalu mungkin urinnya kalau sudah tahap yang sudah sangat parah bisa sampai berbau, atau mungkin ada nyeri perut bawah. Dan biasanya yang bisa kita lihat itu adalah dari tumbuh kembang ataupun dari timbangan dan juga tinggi badannya itu kurang meningkat secara tinggi ataupun teratur. Nah, cara mencegahnya itu gimana? Sebenarnya yang paling mudah adalah untuk minum air putih yang cukup dan tidak menahan buang air kecil. Nah, kita akan membahas terkait dengan pertanyaan dari Google Form ya. Kemarin itu ada pertanyaan terkait dengan, dok, benarkah anak balita bisa terkena ISK dan dampaknya bisa memicu stunting? Lalu bagaimana cara pencegahan konkretnya, terutama soal arah mencebok dan aturan mengganti popok? Oke, ini pertanyaannya sudah melingkupi oleh dua pertanyaan ya. Jadi apakah balita bisa terkena ISK?
benar ya, jadi ISK itu bisa menyerang semua orang ya, dari balita hingga orang dewasa, tapi mungkin balita dan anak-anak akan lebih sering terjadi karena masih kurangnya pengetahuan terkait dengan menjaga kebersihan daerah saluran kemih ataupun daerah area kelamin. Dan sudah dijelaskan tadi ya, infeksinya kan mulai dari awal di saluran kemih, lalu nanti menaik ke kandung kemih, habis dari kandung kemih nanti saluran dari ginjal dan saluran kandung kemih, lalu meliputi ke ginjal juga. Kaitannya dengan stunting tadi juga sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya ISK ataupun infeksi saluran kemih berulang itu berarti kan tadinya ada infeksi. Infeksi yaitu adalah radang, di mana kita akan membutuhkan energi yang banyak untuk bisa memperbaiki infeksi tersebut. Istilahnya ya, kalau kita sakit pasti energi makanan kita akan lebih diperhatikan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, jadi bukannya malah fokus ke tumbuh kembang, dia malah fokus untuk memperbaiki infeksi tersebut. Makanya itu bisa berkaitan dengan stunting. Jadi sebenarnya tidak langsung berkaitan sih, tapi secara jangka panjangnya dia akan berkaitan. Gitu. Lalu habis itu tadi bagaimana cara pencegahannya? Tadi juga sudah dijelaskan ya, memang harus minum air putih yang banyak. Ya, jadi dibandingkan untuk jajan ataupun yang lain, yang paling penting adalah air putih. Umpamanya apabila memang ada bakteri di kandung kemih tersebut, bila kita kasih air kan otomatis dia akan pipis. Nah, harapannya biar bakteri itu bisa keluar bersamaan dengan pipisnya. Karena memang kandung kemih itu adalah tempat berkembang biaknya si bakteri tersebut. Jadi akan lebih baik apabila minum air putih yang banyak dan juga tidak menahan pipis. Dan tetap diberikan nutrisi yang baik. Dan yang paling penting, ini yang sudah kita tanyakan juga lewat Google Form, itu adalah untuk memberikan edukasi untuk anak terkait dengan arah cebok yang benar, yaitu bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Ya, jadi kalau misalnya dari belakang ke depan kan belakang itu ada saluran untuk pup ya, atau buang air besar. Nah, kalau misalnya dikedepankan nanti dia malah masuk ke dalam saluran kemih gitu. Jadi arahnya harus yang benar. Ini yang sangat kadang-kadang anak-anak masih belum begitu memperhatikan. Apabila masih anak-anak yang menggunakan popok ataupun pampers, itu bisa juga diperhatikan untuk harus rajin mengganti pampersnya. Ya, jadi untuk menggantinya pun wajib paling tidak 3-4 kali dalam sehari, atau memang kalau sudah dianggap oh udah penuh ya berarti harus segera diganti. Karena kalau misalnya lembab, bakterinya akan cepat untuk berkembang biak. Seperti itu dulu mungkin dari saya, dokter. Oke, gitu ya bunda-bunda. Jadi untuk popok tadi seperti yang disampaikan sama dokter-dokter cantik di depan. Terus jangan lupa untuk para bunda juga melatih anak-anaknya untuk pipis di toilet sendiri, latihan gitu. Supaya apa? Supaya nanti lebih mandiri dan juga mengurangi penggunaan popok. Apalagi kalau anaknya sudah lebih dari 1 tahun kayak gitu. Oh, ini untuk dokter Bianca ada pertanyaan, dokter. Pertanyaannya itu, kalau anak udah pernah ngalamin ISK nih dok, misal baru 1 kali gitu, apakah nantinya pasti akan terkena lagi ya dok? Ya, jadi sebenarnya apakah kalau misalnya pernah mengalami ISK dia akan lebih rentan? Sebenarnya tidak juga gitu ya. Jadi tidak pasti kalau misalnya oh dia udah dari riwayat pernah infeksi saluran kemih, jadi lebih gampang terkena ISK lagi, itu sebenarnya tidak. Namun harus perlu diperhatikan untuk mencari tahu faktor resiko kenapa anak ini ISK gitu. Misalnya memang dari awal, oh emang karena arah ceboknya kurang benar, atau misalnya oh emang suka nahan pipis dong, ya itu berarti harus segera diperbaiki gitu ya. Karena kalau misalnya tidak ya otomatis akan terulang lagi gitu. Dan yang paling sering juga di laki-laki yang sering ditemui mungkin bila belum disunat gitu ya, itu kan karena kebersihannya juga tidak baik ya. Di bagian kulitnya juga masih, bagian kulit kemaluannya juga bisa sebagai sarang berkembang biaknya dari bakteri tersebut gitu ya. Namun memang orang tua perlu waspada apabila memang anak sudah pernah mengalami ISK berulang, yaitu misalnya 2 kali dalam setahun yang disertai dengan demam, atau mungkin 3 kali dalam setahun yang tidak ada demam, itu harus lebih waspada. Dan apabila memang pertumbuhan anaknya ini kurang baik, itu juga bisa diperhatikan lebih detail. Misalnya dok ini berat badannya tidak pernah naik nih, tingginya juga sini-sini aja, mungkin kita bisa datang ke puskesmas untuk bisa dicari tahu detailnya. Dan dicurigai juga misalnya kayak tadi daerah saluran kemihnya oh ada sesuatu yang berbeda yang semestinya tidak seperti itu juga bisa dikonsultasikan. Dan memang pada kondisi-kondisi tertentu mungkin dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti tes pipis, atau mungkin bahkan sampai di kultur untuk melihat spesifik bakteri. Mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain?
Oh, kayaknya menarik banget ya dok buat yang terkait ISK ini. Jadi intinya orang tua bisa perlu memperhatikan beberapa hal ya dok ya. Apalagi kalau misalnya tadi berat badannya nggak naik, tinggi badannya nggak mau naik, terus ada hal yang berbeda dari saluran pipisnya, dari mungkin alat kelaminnya. Berarti memang harus ke puskesmas ya dok ya? Ya, jadi mungkin apabila memang ada beberapa gejala seperti hal tersebut dan memang orang tua masih belum tahu kira-kira sumber masalahnya gimana, bisa datang ke puskesmas seperti itu. Namun kapan sih sebenarnya harus ke puskesmas apabila memang curiganya itu terkait dengan ISK seperti tadi, yaitu adalah demam tinggi, lalu mungkin ada keluhan nyeri saat buang air, atau mungkin urinnya berbau, atau mungkin ada nyeri perut bawah dan anak memang terlihat lemas seperti itu. Oke dok, menarik banget. Tapi ini ada lagi dok dari bunda-bunda nih. Satu lagi, sebenarnya kalau misalnya ada anak-anak yang terkait infeksi saluran kemih ini dok, apakah sebenarnya ada perbedaan dok antara yang stunting sama yang normal? Nah kira-kira apakah yang anak-anak dengan stunting itu tuh dia lebih rentan atau sebenarnya sama aja sih dok? Ya mungkin sebenarnya jelas lebih berbeda ya, karena kan memang kalau anak stunting itu berarti nutrisinya itu belum terpenuhi ya, jadi otomatis kalau misalnya anak stunting itu sakit akan jelas lebih sembuhnya itu akan lebih lama dibanding dengan anak yang sehat, karena nutrisi untuk dia cukup sehari-hari aja belum tercukupi, tambah ada gangguan infeksi, otomatis akan teralihkan tadi fokusnya ya terkait dengan energinya. Jadi karena memang daya tahan tubuh lebih rendah ya akan result ataupun sembuhnya juga akan berbeda. Ya, jadi seperti lingkaran setan sih ya, antara gizi yang kurang otomatis akan lebih rentan infeksi. Padahal kalau infeksi untuk sembuh juga butuh gizi yang memadai gitu. Jadi dia tidak akan putus. Makanya harus lebih hati-hati terhadap anak-anak stunting ini dengan infeksi saluran kemih. Jadi orang tua harus lebih rinci untuk memperhatikan gejala-gejala ataupun apa faktor-faktor yang bisa dicegah untuk menghindari terjadinya infeksi saluran kemih. Terima kasih banyak Dokter Bianca untuk penjelasannya tentang seputar infeksi saluran kemih ya. Ya, jadi intinya kalau misalkan anak sering ada gejala demam, kemudian untuk seperti pipisnya nggak lancar, itu lebih baik segera langsung periksa ke dokter. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan yang terakhir nih, yaitu tentang saluran pencernaan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses gimana sih kok bisa kalau ada masalah saluran pencernaan bisa menyebabkan status gizi anak tuh jadi kurang atau jadi kondisi stunting. Nah, biasanya ini penyebabnya itu karena ada infeksi, yaitu infeksi diare. Diare itu apa sih? Dia itu kalau misalkan buang air besarnya itu lebih dari 3 kali sehari dan konsistensi atau bentuk BAB-nya ini berubah, dimana biasanya itu bisa padat tapi berubah menjadi cair atau lembek gitu. Bisa disertai dengan ada lendir ataupun juga darah gitu ya. Nah, biasanya diare ini terjadi karena pola gaya hidup yang kurang bersih atau sehat kayak gitu. Biasanya dari pola makan yang kurang sehat atau pola kebersihan dari makanannya atau minumannya seperti itu. Lalu gejalanya untuk diare ada beberapa, seperti misal tadi buang air besar lebih dari 3 kali, terus sakit perut gitu ya, terus lemas, letih, lesu, terus ada demam juga bisa, dan mual atau muntah. Karena infeksi itu menyerang pada saluran pencernaan, kemudian dia akan membuat masalah pada bagian usus gitu. Makanya untuk pencernaan jadi terganggu gitu. Harusnya yang penyerapannya normal jadi lebih cepat dan jadi bentuknya itu cenderung lebih cair kayak gitu. Terus bagaimana untuk pencegahannya? Untuk pencegahannya itu pokoknya ada perilaku pola hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan seperti tadi sudah dijelaskan sama Dokter Dinda dan Dokter Bianca, terus menggunakan jamban yang sehat, kemudian air minum yang bersih dan matang gitu, dan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
Seperti contohnya kalau misalkan makanan yang bagus untuk pencernaan agar bisa mencegah terjadinya diare. Misal contoh kalau misalkan yang gampang ya seperti tempe, kemudian ada tape ketan atau tape singkong. Kalau misalkan yang terkini mungkin yogurt gitu. Nah, selain kalau teman-teman bertanya sebenarnya jamban yang sehat itu bagaimana sih? Jamban yang sehat itu ada kriterianya teman-teman. Jadi contoh misal kayak jambannya itu harus berjarak 10 sampai 15 meter dari sumur gitu. Kemudian ada minimal lebih dari 10 meter dari lubang resapannya atau sepiteng. Kemudian dia harus lantainya kedap air, kemudian ada dindingnya, lalu dia ada ventilasi atau lubang udaranya, terus tersedia tempat cuci tangan gitu. Kemudian juga air minum yang bersih itu harus yang bagaimana sih? Nah, ya ini harus dari sumber yang jelas, yaitu misal sumber air yang terlindung dari air PDAM atau mata air yang terlindungi seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita susah banget dok, di sini susah, kita hanya ambil dari air sungai atau air yang tersedia aja boleh, cuman harus kita perhatikan, yaitu kita harus saring air terlebih dahulu dengan kain air bersih, terus kita harus rebus dulu ya sekitar kurang lebih 1-3 menit dan disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup. Nah nanti tuh airnya dapat bisa digunakan karena sudah matang dan bersih. Nah, dari diare tersebut bisa karena dia lagi infeksi, otomatis dia akan mempengaruhi status gizi anak. Gitu. Karena itu pencegahannya tadi macam-macam dan harus kita cegah. Intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Halo dok, ini ada pertanyaan nih dok. Pertanyaannya, penyakit saluran cerna apa aja sih dok yang bisa bikin stunting dok? Oh ya oke. Tadi cuma dijelaskan diare ya. Ternyata ada penyakit saluran cerna lainnya juga kayak misal cacingan. Jadi kalau teman-teman tahu cacingan ini kalau misalkan sering terjadi juga pada anak-anak, terutama saat anak-anak di fase-fase yang aktif, sering bermain di luar, tidak menggunakan alas kaki atau sering bermain di pasir, itu beberapa cacing itu dapat menembus kulit sehingga dia bisa menginfeksi tubuh anak-anak. Kenapa kok bisa sih cacing masuk bisa mempengaruhi anak dan gizi anak kok bisa jadi stunting gitu kan? Karena dari cacing sendiri dia ini kan makhluk hidup ya teman-teman. Otomatis dia akan menyerap nutrisi untuk kehidupannya dia sendiri. Untuk beberapa cacing bahkan menyebabkan asupan nutrisi dianya itu banyak sehingga sering pada anak-anak menyebabkan anemia gitu. Nah oleh karena itu selain diare bisa juga cacingan. Gejala cacingan apa aja? Ya macam-macam, bisa kater-kater di bagian dubur atau berat badan anak kok nggak naik-naik juga bisa. Kemudian misal terdapat ada ruam-ruam kemerahan di kulitnya. Nah itu lebih baik periksa ke dokter. Ini dari Bunda itu juga ada yang menanyakan nih dok, sebenarnya pencegahan dari pola makan tuh ada nggak sih dok sebenarnya terkait sistem pencernaan ini? Maaf bisa diulang? Pencegahan dari pola makan tuh ada nggak sih dok terkait penyakit di saluran pencernaan ini? Oh iya. Kalau dari pencegahan pola makannya sebenarnya bisa mengkonsumsi probiotik ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Jadi salah satu probiotik yang bagus buat pencernaan itu contohnya ada seperti yogurt karena dia itu mengandung bakteri yang bagus. Selain yogurt bisa juga mungkin kita yang ada di Indomaret apa tuh mana merah? Yakult? Yakult, iya. Yakult juga itu salah satu contoh probiotik yang bagus buat pencernaan. Enak lagi? Iya, murah juga. Nah, kalau misalnya yang lebih gampang lagi, yang lebih melokal itu ada tempe. Tempe juga dia itu probiotik alami bagus buat pencernaan. Yang lainnya juga yang mungkin ternyata baru kita tahu adalah tape ketan dan tape singkong. Karena dia kan itu fermentasi bakteri yang baik ya.
Oke dok, ini ada lagi nih dok pertanyaan. Tapi pertanyaan terkait diare dok. Oh, ya. Jadi katanya tuh kapan sih dok diare itu bisa sampai nyebabin stunting? Oh iya, jadi memang tidak selamanya sekali diare langsung disebut menyebabkan stunting gitu ya. Nah, jadi ketika diare terjadi secara kronis atau lebih dari 3 bulan, itu otomatis bisa menyebabkan stunting. Kenapa? Karena ketika terjadi diare itu tidak hanya cairan yang keluar, tapi nutrisi-nutrisi pada tubuh juga keluar melalui fase susu. Makanya ketika kehilangan nutrisi yang secara kronis, otomatis tubuh yang harusnya fokus untuk pertumbuhan dan perkembangan jadi difokuskan untuk melawan infeksi tersebut. Oleh karena itu ketika ada diare kronis juga harus ke dokter stunting. Itu mungkin. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Halo dok Katarina. Ya, gimana? Bagaimana? Ada yang mau ditanyain enggak? Ya, jadi hari ini kami sedang membahas tentang seputar kesehatan anak nih, mengenai bagaimana infeksi-infeksi ini bisa mempengaruhi pola status gizi anak. Gitu, sahabat Instagram. Tadi sudah sempat dibahas tentang ada infeksi saluran pernafasan serta infeksi saluran kemih dan saluran pencernaan. Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi dari bunda-bunda? Dari dokter-dokter gimana nih? Ada take home message nggak nih buat para bunda-bunda yang keren di rumah? Mungkin dari saya dulu ya, karena saya membahas bagian pernafasan. Jadi mungkin take home message-nya adalah yang pertama itu bahwa tumbuh kembang itu dimulai dari masa kehamilan. Jadi dari masa kehamilan itu nutrisi itu harus dicukupi, terus ada penyakit seperti infeksi itu harus ditangani, kemudian dilanjutkan dengan masa setelah lahir, anak bayi itu diberikan imunisasi yang cukup, kemudian apabila ada infeksi diobati, dan dari perilakunya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan sebelum makan, atau menjaga kebersihan dari higienitas dari saluran reproduksi juga sangat mempengaruhi. Kemudian silakan para bunda dan ayah jika anak-anaknya mengalami seperti sesak nafas atau misalnya ada batuk pilek sama demam disertai sesak nafas atau tarikan dinding dadanya yang hingga terlihat tulang rusuknya dan tarikannya itu lebih cepat, tarikan dadanya itu lebih dalam dan nafasnya cepat, silakan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat agar segera ditangani. Ada tambahan mungkin dari Dr. Bianca dan Dr. Nala? Mungkin memang anak yang bebas infeksi itu memang akan memiliki kesempatan lebih baik untuk tumbuh dan berkembang. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi dan sudah diulang-ulang, akan lebih baik apabila makanan ataupun energi itu akan difokuskan pada tumbuh dan kembangnya anak daripada untuk memperbaiki ataupun mempersehat dari terjadinya infeksi atau radang yang terus-menerus. Karena memang anak-anak itu merupakan golden period, dia akan tumbuh kembang nantinya. Jadi akan lebih baik bila energinya memang difokuskan untuk hal tersebut, bukan untuk memperbaiki dari si infeksi. Kalau tambah dari saya, intinya kalau stunting itu karena proses yang kronis ya teman-teman, jadi sudah lama. Jadi ketika sudah ada perlambatan pertumbuhan saat ibu-ibu sekalian mungkin lagi ada ke kelas balita, terus dia berat badannya itu sudah mulai ada perlambatan pertumbuhan, itu jangan ragu-ragu untuk segera introspeksi apakah dari infeksinya kemarin banyak sakit atau dari pola makannya itu harus tetap diperhatikan. Lalu dari proses kebersihannya juga harus terjamin ya, dari pola makan, pola minum, serta kebersihan
saluran kemih dan di rumah juga harus diperhatikan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk para bunda dan ayah juga di tempat masing-masing, kita di Puskesmas Karangmojo 2 itu sangat terbuka kok. Kalau misal ada yang mau ditanyakan atau ada yang dikeluhkan, mungkin masih ragu dengan berbagai informasi mitos, atau jangan-jangan ini hoax nih, atau jangan-jangan ini beneran fakta. Boleh banget langsung aja datang ke Puskesmas Karangmojo 2. Nanti oleh kami, para petugas Puskesmas Karangmojo 2, kita akan sangat menerima kedatangan para bunda dan ayah, begitupun juga dengan adik-adik semuanya, sehingga nanti semuanya bisa jelas, dan harapannya kita semua nanti bisa tumbuh kembang sehat bersama. Mantap banget. Mungkin sekian ya untuk IG live streaming pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Instagram, ayah dan bunda. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya, itu bisa langsung saja lewat Instagram atau bisa daftar ke Puskesmas. Kalau mau melihat rekaman sesi live Oke, maaf bunda, nih ada badai tiba-tiba. Kalau misalnya dari ayah dan bunda ingin melihat rekaman dari IG Live kali ini, bisa banget akses di YouTube kita, YouTube UPT Puskesmas Karangmojo 2. Nanti setelah ini hasil rekamannya akan diupload di channel YouTube kami. Kayak gitu. Baik, kalau gitu kami tutup ya teman-teman semua ya bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih.